Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semua, apa kabarnya? Saya harap adik-adik dalam keadaan sehat selalu. Kembali lagi di channel Kedanku. Di video hari ini kita akan membahas tentang SNMPN. SNMPN adalah Seleksi Nasional Masuk Politeknik Negeri se-Indonesia tahun 2021. Jadi kemarin mungkin kalian atau sebagian dari kalian udah gagal nih di SNMPTN, ya kan, Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Nah, ini ada lagi yang baru dibuka, yaitu Seleksi Nasional Masuk Politeknik Negeri seluruh Indonesia tahun 2021. Di video kali ini saya akan ngebahas bagaimana alur pendaftarannya. Oke. Dimulai itu, pihak sekolah akan melakukan pendaftaran akun-akun adik. Kemudian nanti akunnya itu akan dibagikan kepada siswa yang ingin mendaftar di politeknik yang dituju. Ya, biasanya nanti adik-adik dikasih akun berupa username sama password. Jadi setelah dapat username dengan password, silakan masuk ke menu ini. Ya, menu masuk dan daftar. Untuk websitenya itu ada smptn.politeknik.or.id ya. Masuk ke situ nanti ya. Udah, kita masuk ataupun daftar. Klik ini. Pilih nanti yang siswa karena kamu sebagai seorang siswa. Sudah? Masukkan username dengan password kamu yang diberikan oleh pihak sekolah. Captcha-nya diklik ya, sesuaikan dengan yang diperintahkan. Verify, kemudian masuk. Oke, nanti tampilannya seperti ini. Biasanya ketika pertama kali masuk dari akun sekolah itu diarahkan untuk mengganti password. Nanti silakan ganti password. Biasanya di bawah sini ya, di pengaturan, di atas pengaturan ini ada nanti rubah password. Silakan nanti dirubah. Tampilannya seperti ini. Sudah. Ini datanya sudah saya isi. Di sini yang perlu diperhatikan, siapkan dulu data-datanya atau berkasnya, baru adik-adik mendaftar di sini. Kenapa? Karena pendaftarannya ini sifatnya dia berlanjut, tidak bisa lompat-lompat. Jadi kalau berkasnya nggak lengkap, nggak bisa diselesaikan pendaftarannya. Di mana pendaftaran sendiri meliputi ada biodata, data keluarga, data ekonomi, data raport, data prestasi, dan yang terakhir ada pilihan politeknik. Di sini sudah saya isi semuanya, yang belum cuma satu di data prestasi. Oke, kita lanjut aja. Setelah adik-adik siap login tadi, masuk ke akun ini tadi atau akun SMPN adik-adik, maka yang pertama itu klik biodata. Sudah. Nanti di biodata silakan isi ya, NSN, NIK, nama lengkap, tempat tanggal lahir, tahun lahir, dan nanti masukkan pas foto. Pas fotonya ukuran 4x6. Pas foto bisa digunakan pas foto ketika mendaftar akun LTMPT. Itu juga masih bisa digunakan ya. Jika sudah, nanti silakan simpan. Sudah, silakan simpan. Kalau ada data yang belum diisi, nanti ada notifikasinya dia di atas bahwasanya ada salah satu data yang belum diisi. Setelah biodata, baru bisa lanjut ke inputan keluarga. Jadi nggak bisa ya adik-adik, yang perlu dipahami. Setelah biodata nih langsung ke rapor nggak bisa. Jadi setelah biodata harus ke keluarga. Setelah keluarga baru ekonomi. Dia tidak bisa lompat. Maka dari itu seperti yang saya bilang tadi, wajib berkas adik-adik sudah lengkap baru bisa mendaftar dengan sempurna. Setelah itu keluarga. Ya, keluarga biasa nanti nama orang tua. Sudah. Kemudian pekerjaan orang tua, kemudian pendapatan orang tua baik ibu dan ayah. Baru di sini ada 3 yang diinputkan. Yang pertama itu kartu keluarga, nanti diinputkan ya, dengan besaran maksimal filenya itu 500 KB dengan ukuran yaitu JPEG atau JPG. Ya, nanti bisa dipoto ataupun di scan. Kedua itu ada namanya slip gaji orang tua. Untuk slip gaji orang tua itu wajib apabila ini ya, PNS, TNI Polri, pegawai swasta dengan format JPEG dan maksimal 500 KB, minimal 100 KB. Namun untuk masuk ke Politeknik Bandung, ini ada lagi syaratnya, nanti bisa diklik. Sudah? Jadi kakak itu wajib ya. Untuk slip gaji itu tidak wajib
Ya, kalau dia pekerjaan orang tuanya tidak yang ini ya, di luar dari ini tidak wajib. Kemudian yang berikutnya itu ada masukkan SKTM, surat keterangan tidak mampu jika ada. Jika tidak, ya tidak perlu dimasukkan. Simpan. Setelah simpan berhasil tanpa ada masalah, bisa lanjut ke next stepnya. Biasanya bermasalah itu di size-nya aja, ya kebesaran atau kekecilan. Jika sudah, klik yang ekonomi. Di ekonomi inilah yang agak sedikit ribet menurut saya, karena adik-adik harus memang tanya baik-baik dan benar kepada orang tuanya. Yang pertama, kepemilikan rumah. Ya, di sini ada option ya. Milik sendiri, jika itu rumah orang tua kamu, milik sendiri. Jika mengontrak orang tuamu atau mensewa, silakan sewa dan kontrak atau lainnya, ya bisa dipilih. Kemudian luas tanah. Ya, kira-kira rumahmu itu luas tanahnya berapa? Logika sederhana, kan biasanya luas tanah itu misalnya ya 10 kali 20. Ya, itu kan dia ukurannya. Maka cara membuat yang sederhana tinggal dikalikan aja 10 kali 20, berarti 200 meter persegi kalau saya tidak salah. Pajak PBB, pajak bumi bangunan. Nah, ini tanyakan sama orang tua kamu, berapa pajak bumi bangunannya untuk 1 tahun. Ya, pengeluaran listrik berapa? Kemudian sumber airnya, ya berapa sumber airnya atau dari mana? Ini kan ada beberapa. Ada kemasan, PDAM, ini kan air sumur dibuatnya ya. Pengeluaran air. Pengeluaran air itu ada 15.000. Ya, silakan dibuat terserah adik-adik. Jumlah mobil. Jumlah mobil diisi, jumlah sepeda motor juga diisi. Jumlah anggota keluarga sesuai dengan KK ini juga diisi, ya. Biasanya ini kalau saya tidak salah menentukan besaran uang kuliah. Ini sampai ada hutang atau tidak. Kemudian total tabungannya ada atau tidak. Jika sudah, simpan. Oke. Kemudian ini yang tak kalah lebih penting. Rapot. Anda harus mengisi rapat dan mengunggah scan rapat per semester. Jadi, 2 tugasnya ya, menginputkan dulu, baru nanti di akhir akan men-scan dengan besaran maksimal 1 MB dan minimalnya itu 250 KB. Yang perlu dipahami yang kedua, jika terdapat 2 mata pelajaran yang sama, misalnya biasa itu kan ada matematika wajib sama matematika minat, ya. Silakan ambil rata-rata dari ambil 1 mata pelajaran saja, ya. 1 mata pelajaran, misalnya matematika minat, itu aja diambil. Yang ketiga, yang perlu dipahami, kalau di raport itu kan pasti ada tuh ya nilai pengetahuan dengan nilai keterampilan. Sudah, maka yang mana nilai yang diambil, gabungkan nilai pengetahuan dulu dengan nilai keterampilan baru dibagi 2, karena yang dicari ini rata-ratanya. Oke. Kemudian mohon untuk mengunggah scan raport sesuai orientasi layar, ya. Berarti ini portrait, ya lebih bagusnya itu portrait, ya untuk nanti membuat atau memfoto. Kemudian yang akan diinputkan itu di nilai raport itu semester 1, semester 2 itu cuma 3 pelajaran wajib, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Sudah di semester 3 sampai semester 5 itu sudah ada 6 mata pelajaran, 3 wajib, 3 yang kejuruan. Kalau IPA, fisika, kimia, biologi. Itu nanti di input secara manual, diketik. Setelah itu, nanti silakan upload dokumennya. Ya, upload dokumennya itu berupa formatnya PDF. Jadi kalau semester 1 itu kan ada 2 tuh. Nilai itu kan nilai keterampilan 1 lembar. Nilai pengetahuan 1 lembar. Nilainya itu digabung di satu dokumen dan dijadikan PDF dan diupload. Kalau cuma nilainya aja nanti tidak bisa dilanjutkan, ya, tidak bisa dilanjutkan. Tapi kalau sudah menginputkan nilai dan juga dokumen bisa dilanjutkan. Di nilai juga nanti ada dia peringkat. Ini contohnya ya, saya buka satu ya. Di semester ya. Ranking, kamu tuh ranking berapa sih? Dari berapa di semester 1? Sudah, ini nilai yang diinputkan tadi. Ini nilai tadi rata-rata dari 2 nilai. Misalnya contoh, matematika pengetahuannya itu 80, keterampilannya itu 82. 80 tambah 82
dibagi 2. Rata-ratanya 81. Itu perlu dipahami ya. Jangan nanti salah untuk adik-adik mengisinya. Sudah. Setelah nanti sudah menginputkan seluruh nilai dan rata-ratanya, nanti ada rata-rata juga diinputkan, lanjutlah ke prestasi. Di prestasi ini adik-adik bisa sampai menginputkan 6 ya, 6 prestasi terbaik yang adik-adik punya ya. File bukti atau sertifikat berupa gambar ya. Jadi nanti sertifikat olimpiade, sertifikat juara ya kan, atau enggak yang sejenisnya, itu foto dan di-upload ya. Sertifikat kerja praktek TOEFL ranking kelas sekolah bukan termasuk prestasi ya. Ini yang perlu dipahami ya. Sertifikat kerja praktek ataupun TOEFL dan sejenisnya atau ranking kelas 1 sekolah bukan termasuk prestasi. Ya, jadi ini kemungkinan besar sertifikat juara ya, juara olimpiade atau enggak jambore mungkin masih termasuk di jambore nasional dan internasional, ataupun event-event seni yang lainnya kayak juara vokal dan yang lainnya. Pastikan lampiran sertifikat yang Anda unggah masih dapat terbaca. Jadi, ketika nanti mengunggahnya, ketika diklik data prestasi, ini kan ada kan ya. Nanti diisi dulu apa namanya, LKSK. Ini kan banyak nih jenisnya nih ya. Nah, nanti tentukan. Ya, itu apa dia? Oh, 2SN. Skalanya apa? Nanti ini juga. Ya, kabupaten kota, provinsi, nasional, internasional. Individu kah, kelompok kah, juaranya apa? Finalis, peserta juga bisa. Paham ya? Finalis dan peserta juga bisa. Kemudian tahun berapa? Choose file, inputkan filenya tidak boleh lebih dari 1 MB dan kurang dari 250 KB. Ini bisa diinputkan sebanyak 6. Jadi kumpulkan sebanyak mungkin sertifikat adik-adik atau piagam adik-adik. Setelah udah nanti pilih pemilihan politeknik. Pemilihan politeknik ini harus digarisbawahi nih ya. Anda bisa memilih maksimal 2 pilihan politeknik dan 3 pilihan prodi. Jadi cuma 2 ya memilih politekniknya. Jadi kalau 3 itu nggak boleh 3 politeknik. Contohnya, pilihan pertama politeknik A, pilihan kedua politeknik B, pilihan ketiga politeknik C. Itu haram, nggak boleh dilakukan. Cuman bisa pilihan pertama politeknik A, pilihan kedua politeknik A, pilihan ketiga politeknik B, ataupun sebaliknya tadi. Ya, paham ya? Jadi ini contoh. Ya, siswa ini tadi memilih Politeknik Negeri Medan pilihan pertama, D3 Teknik Mesin, Politeknik Negeri Medan pilihan kedua dengan jurusan Teknik Elektro, dan yang ketiga itu Politeknik Negeri Lok Sumawe, D3-nya Teknologi Mesin. Ya, jadi 2 politeknik yang sama, 1 politeknik yang berbeda. Oke, ini bebas dimanapun kamu mau pilih. Kemudian yang di sini biasanya itu dia program itu dari D1 sampai D3, D1, D2, D3. Untuk D4-nya tidak ada ya, untuk di SNMPN, Seleksi Nasional Masuk Politeknik Negeri 2021. D4-nya itu masuk ke SNMPTN ya, Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Nasional. D4-nya ke situ, tidak ke Politeknik. Jika sudah memilih ini, nanti silakan laksanakan atau lakukan namanya proses finalisasi ya. Tapi sebelum melakukan finalisasi, yang perlu adik-adik pahami, wajib ada izin dari pihak sekolah ya, wajib diizinkan dulu pihak sekolah untuk melaksanakan finalisasi. Sudah? Di finalisasi ada namanya CAP dan PIN untuk peserta. Finalisasi tidak dapat dibatalkan. Berarti kalau sudah terfinalisasi tidak dapat dibatalkan. Jadi jangan sampai adik-adik finalisasi padahal datanya belum sempurna. Oke ya, paham ya? Jadi secara sederhana, yang perlu adik-adik siapkan, pertama, minta dulu username sama password dari pihak sekolah, lengkapi biodata, data keluarga, data ekonomi, data raport, data prestasi ya, dalam bentuk apa? Soft file ya, berupa JPG atau berupa PDF. Dan tanyakan juga seperti tadi ya, pajak PBB-nya, besaran biaya listrik dan airnya,
utang keluarga ada atau tidak, tabungan keluarga ada atau tidak. Dan yang terakhir, tentukan mau masuk politeknik mana. Oke, adik-adik ya. Mungkin sampai di situ dulu tata cara untuk mendaftar di politeknik negeri dengan jalur SNMPN, Seleksi Nasional Masuk Politeknik Negeri. Semoga ini menjadi salah satu solusi ketika kamu tidak masuk siswa yang eligible di SNMPTN, maka kamu cobalah di SNMPN 2021. Mungkin di situ dulu. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih sudah menyaksikan. Sukses untuk adik-adik. Saya tunggu kabar baik dari adik-adik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.